Ada asik sensor ya, gila keren banget sensor garasi gue, anjay. Oke guys, gue Amor, selamat datang di video series dari project bike gue Kawasaki ZX-R 750 H1 tahun 1989. Oke, buat teman-teman yang masih belum banyak tahu mungkin soal motor ini, kenapa sih motor ini, terus apa sejarahnya motor ini. Ini adalah Kawasaki seri ZX 750 tapi gen 1-nya. Generasi pertama ZX itu yang 750 itu adalah ini, generasi pertama ZX7 tahun 89. Jadi dulu itu ada WSBK Prancis di tahun 88-nya, kemudian mereka rilis road legalnya itu di tahun 89, yaitu motor ini. Nah, spesialnya dari motor gua itu adalah French WSBK Edition. Jadi dia ini edisi dari WSBK Prancis yang nggak banyak orang tahu. Kenapa? Karena yang orang tahu itu yang edisi ini. Nah, sementara road legal officialnya itu yang dirilis oleh Kawasaki itu adalah yang kayak gini. Nah, tapi kalau motor gue itu kayak gini. Nah, dia tuh ada livery man only-nya dan performance bike ya, dan ini original, ini nggak di repaint. Man only ini itu adalah racing team-nya di Prancis waktu itu. Jadi motor ini dibuat dan berkolaborasi dengan racing team ini di Prancis tahun 89. Setelah rilis di tahun 89 itu dan dibalapkan di tahun itu oleh racing team Man Only ini. Dengan series ini juga gue mau ngasih tahu progres gue ngerjain ini motor kayak gimana, karena di kondisi yang pertama banget ini motor gue terima itu seperti ini. Itu posisinya ada di tempat sampah ya, jadi penemuan-penemuan di dalamnya sih cukup unik ya. Di jero-jeroan mesinnya itu ada tulang ayam. Wah, random banget. Kondisi wiringnya juga yang udah kemakan tikus dan lain-lain. Pun yang masih selamat juga udah getas, ya namanya umur kan. Dia dari tahun 89, gila bayangin. Mostly motor-motor tua kan di tahun 90-an, ini dari tahun 89. Nah, jujur ini udah ada progres dari 2 minggu terakhir. Cuma ternyata demand teman-teman di Instagram gue itu pada kayak bikin seriesnya dong, karena so far gue ngerjain ini semua sendiri. Maksudnya gue nggak kayak kabel, gue nggak minta ke bengkel atau tukang kabel untuk ngerapin lagi. Nggak, gue ngerapin sendiri. Turun mesin juga gue kemarin sendiri. Restorasinya sejauh ini gue semuanya sendiri. Jadi teman-teman tuh pada kayak, lu bikinin videonya dong, gue pengen lihat lu ngapain aja. Jadi ya gue baru bikin sekarang. Cuma ternyata gue masih bisa menyempatkan. Iya meng, ntar lu orang lagi syuting. Maksudnya gue masih bisa menyempatkan. Jadi kemarin itu motor datang, yang ada di pikiran gue adalah kita garap mesin. Gue mau turunin mesin karena terakhir itu mesin udah sempet gue belah setengah dan nggak ada masalah. So far yang gue lihat itu aman, jadi gue cuma gurah doang dan dia udah sempet nyala, tapi ya masih batuk kan karena karbu kan belum di synchronize dan lain-lain, belum dibersihin. Gue cuma pengen tahu masih ada napasnya nggak di motor. Ternyata masih nyala. Kenapa nggak gue bangun aja gitu. Akhirnya gue bangun kemarin, gue niatin untuk turun mesin, nggak perlu adjustment yang gimana-gimana. Ya oke, gue pasang lagi. Terus kemudian waktu itu gue sempat nyari bengkel Sunblast. Cuma karena mesin itu gue udah nggak mau meretelin lagi. Ya udah gue maunya sebonggolan aja di Sunblast, dan ternyata banyak yang nggak bisa. Jadi itu yang mendorong gue kayak oke, gue lakuin sendiri aja. Meskipun it's not the best outcome, jemari-jemari ini capek ngamplas manual bang. Paling nggak looks-nya udah jauh lebih baik. Bisa dilihat sekarang, gua aja juga udah satisfied, meskipun lagi-lagi it's not the best outcome, it's not the best result, tapi ya bentuk motornya kelihatan. It's okay gitu. Pada suatu saat nanti akan ada fasenya gua akan turunin, gua sunblast ulang, gua total lagi, gua ulangin lagi dengan proper of course. Cuma untuk saat ini prior gua adalah dia bisa running dulu, gue tahu dia kelistrikannya aman, dia bisa jalan, pump-pumpannya semua, oil pump, fuel pump, water pumpnya semua berfungsi, alternator baik, dipakai jalan gak ada masalah. Mungkin gue akan pakai dulu sementara, setelah itu baru oke, this is the time, this is the moment, gue turunin lagi untuk kita properkan sekarang. Kita sunblast, kita cari bengkel sunblast, kita apa segala macam. So far sejauh ini gue udah happy. Nah, di video kali ini untuk update di hari ininya itu adalah karbu ya. Jadi karbu gua itu ternyata di bagian vakum itu yang kelihatannya baik-baik aja, ternyata dia udah getas. Ternyata dia gua tekan untuk gua pasang itu ternyata malah jadi patah, pecah. Dan gua kayak, ya namanya umur, kelihatannya tuh masih bagus, masih oke gitu. Ternyata kualitasnya udah nggak seperti pertama lagi gitu. Jadi ya
Good things-nya adalah ya akhirnya gue tahu sebelum terjadi apa-apa di jalan kan. Jadi itu tadi gue habis nyuci-nyuci speedometer, masang fairing depannya ini yang sangat-sangat khas ya, khas 80-an dan 90-an di eranya, Jepang banget mata duanya ini. Next step-nya itu adalah pervelekan, karena pervelekan itu gue belum lengkap semua. As-asan, as roda, busingnya, kaliper, kaki-kaki itu gue banyak yang belum lengkap dan ada yang harus dibubut. Kayak misalnya as roda itu gue harus bikin, gue bubut. Karena lagi-lagi tidak ada yang jual. Sulit lah, pokoknya itu seninya ngebangun motor tua tuh ternyata di situ ya, nggak bisa buru-buru, harus bener-bener pelan-pelan ngebangunnya, apalagi yang harus sesuai sama spare part ya, sesuai sama nomornya, part numbernya mungkin, atau harus sesuai sama zamannya, ternyata nggak bisa sesembarangan itu. Next ya, semoga video setelah ini kalau gue bikin seriesnya itu akan menjadi video pertama kita tes wiring, dimana gue mudah-mudahan bakal tes hidupin, gue bakal nyalain. Yang gue nggak tahu outcome-nya bakal kayak gimana, akankah dia nyala di momen itu atau enggak, cuma ya inilah motornya. Oke, jadi gitu aja. Apa? Nggak ada lagi.